Kita mengenal Purbayayudi, Menteri Keuangan yang menggantikan Sri Mulyani. Siapakah beliau? Jadi, para guru dan dosen mungkin mengucapkan Alhamdulillah. Lah, emang kenapa bisa seperti itu? Karena habis makan pisang goreng dan seruput kopi susu kental manis, kali ini saya mau mengenalkan Menteri Keuangan yang baru, yang mana rupanya beliau suka makan pecel lele, juga sama dengan saya guys. Nah, simak guys beritanya. Siapakah Menteri Keuangan baru tersebut yang menggantikan Sri Mulyani? Jadi namanya adalah Purbayayudi Sadewa, yang mana ia lahir di Bogor pada tanggal 7 Juli 1964. Ia bukan sekedar manusia biasa, melainkan semacam campuran antara insinyur elektro dan juga nabi ekonomi. Dari S1 Teknik Elektro ITB, lalu melanjutkan MSc Ekonomi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Di kampus itu juga ia menamatkan S3-nya dan meraih PhD. Dari Purdue, ia belajar cara menyambung angka-angka defisit dan surplus. Ia seorang dokter ekonomi, orang yang mampu memimpin lembaga penjamin simpanan. Lalu, tiba-tiba dengan rendah hati duduk di bangku plastik warung pecel lele. Saat pejabat lain sibuk menakar kualitas daging wagyu, Purbaya sibuk memastikan sambal terasi cukup pedas untuk menampar lidahnya. Inilah paradoks epik. Manusia dengan otak berlapis algoritma, tapi perutnya tetap rakyat jelata. Prabowo, sang presiden, tentu tidak asal memilih. Ia tidak sedang mencari menteri yang pandai memotret dengan angel estetik, atau juga yang sibuk pidato penuh jargon kosong. Ia butuh teknokrat yang bisa bicara angka dengan ekspresi wajah seolah sedang membaca kitab filsafat kuno. Purbaya dengan wajah teduh dan sikap santun adalah jawabannya. Di tangannya, fiskal bukan sekedar tabel Excel, melainkan semacam puisi kosmik tentang masa depan Republik. Jangan salah, rekam jejaknya tak main-main. Saat pandemi menghantam, ketika bank-bank bergetar, bagian daun kering diterpa badai, ia berdiri di garis depan LPS, memastikan simpanan rakyat tak hilang ke jurang. Dunia keuangan mengenalnya sebagai penjaga stabilitas, semacam gandap yang berdiri di hadapan sistem perbankan dan berkata, "You shall not pass," kepada krisis. Namun, di balik segala keseriusan itu, ada juga humor komismik yang membuat publik kagum. Ia masih naik bajai, kadang bercampur dengan penumpang lain yang tak sadar sedang duduk di sebelah menteri masa depan. Ia masih menulis visi ekonomi di atas tisu kafe kaki lima. Sementara di meja seberang, mahasiswa ekonomi bingung menghitung inflasi. Ketika Sri Mulyani, sang maestro fiskal, ratu pajak, digantikan, banyak yang terkejut. Tapi disitulah filosofi absurd politik Indonesia bekerja, yang dianggap tak mungkin tiba-tiba jadi kenyataan. Purabaya datang bukan dengan pedang, melainkan dengan senyum sederhana dan janji mulia. Pertumbuhan 8% bukan hal mustahil dan pajak tidak perlu dinaikkan. Kata-kata ini langsung bergaung ke santero negeri, lebih dahsyat dari konser Pastapora, lebih merdu dari pidato Putin. Yang mana di era rakyat selalu gelisah menunggu kapan lagi tarif naik, Purbaya hadir sebagai pahlawan Marvel versi ekonomi. Ia berbisik kepada pedagang kaki lima. Ia menepuk pundak karyawan pabrik. Ia mengangkat semangat mahasiswa yang utangnya belum lunas. Tenanglah, aku tidak akan menambah pajakmu.
Seketika negeri ini bergetar oleh harapan baru, meski tetap saja harga cabai belum turun. Maka tercatatlah di buku sejarah publik. Dari Bogor ia berangkat, dari Purworejo ia pulang, dari Pecel Lele ia belajar kesederhanaan, dari LPS ia menjaga stabilitas, dan kini dari kursi Menteri Keuangan ia berjanji mengubah angka-angka menjadi harapan. Entah benar, entah hanya mitos, Purbaya sudah menjelma sebagai legenda. Di ujung kisah, rakyat hanya ingin satu hal sederhana. Jangan naikkan pajak, Pak Menteri. Karena kalau pajak naik, bahkan sambal pecel lele pun terasa hambar. Bagaimana guys menurut kalian tentang Menteri Keuangan yang baru Purbaya ini? Apakah akan bisa menggantikan peran Sri Mulyani selama beberapa periode? Berikan pendapat kalian guys.